Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atakwir, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan dari SMA Negeri 1 Pisam Ilir. Pada video ini saya akan membagikan hasil rekaman sosialisasi yang saya lakukan di sekolah mengenai modul 1. Jadi di sekolah saya itu ada 3 calon guru penggerak dalam satu angkatan, termasuk saya. Sehingga kami bertiga itu membagi modul 1 itu menjadi 3 bagian untuk masing-masing dari kami itu menyampaikan materi sesuai dengan bagian yang sudah kami bagi tersebut. Jadi teman saya yang pertama itu menyampaikan materi modul 1.1, kemudian teman saya yang kedua itu menyampaikan materi modul 1.2 dan 1.3, dan saya kebagian menyampaikan materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Baiklah, langsung saja kita simak rekaman hasil sosialisasi yang saya lakukan di sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Atakwir dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan SMA Negeri 1 Pisam Ilir. Di sini saya akan meneruskan sosialisasi dari Pak Randi, dari Pak Data mengenai yang pertama kan Pak Data sudah membahas filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian Pak Randi sudah menjelaskan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Nah, sekarang di modul 1.4 ini saya bahasan terakhir. Di modul 1.4 ini merupakan produk yang dihasilkan dari pendidikan guru penggerak pada modul 1. Mulai dari filosofi, peran. Jadi ketika kita sudah memahami filosofi pendidikan, terus memahami peran dan visi guru penggerak, maka diharapkan nantinya kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini kaitannya dengan keadaan kita di sekolah. Nah, kemudian ini yang harus kita ketahui pertama kali, apa sih pentingnya budaya positif? Pentingnya budaya positif. Nah, untuk memahami ini, untuk memahami materi selanjutnya, kita perlu mengetahui ini dulu sebagai persepsi dari materi budaya positif. Untuk itu, di sini saya sudah menyediakan video mengenai budaya positif. Silahkan disimak dengan cermat sebagai bahan refleksi kita. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya
sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Itu tadi video mengenai budaya sekolah. Jadi ada dua budaya sekolah, sekolah A dan sekolah B. Nah, kira-kira bisa membedakan apa beda budaya A dan budaya sekolah B? Kalau Pak Data kemarin sudah menjelaskan bahwa pendidikan itu kita sebagai guru itu harus menuntun bukan menuntut. Nah, dari video sekolah A itu termasuk menuntut atau menuntun? Menuntut. Jadi siswa kan disuruh besok kita akan melakukan kebersihan, kita harus juara ini. Jadi siswanya kesannya itu dituntut. Sedangkan di video yang sekolah B, budaya sekolah B, itu siswa dituntun terlebih dahulu. Jadi mereka disuruh mengelilingi kelas, mengelilingi lingkungan sekolah untuk melihat permasalahan kebersihan yang ada di sekolahnya. Sehingga nanti siswa ditanya, apa saran kalian untuk menangani masalah kebersihan tersebut. Jadi siswa dituntun untuk berpikir kritis kalau di sana. Itulah salah satu contoh bentuk budaya positif di sekolah dan arti dari menuntun. Nah, ini sebagai bahan refleksi. Nomor satu tadi sudah kita jawab, apa bedanya dari dua perlakuan guru pada video tadi. Yang nomor dua, kira-kira bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama? Bagaimana kira-kira perasaan murid ketika mereka dituntut untuk juara kebersihan? Tertekan, terbebani, kaget. Nanti itu kaitannya dengan motivasi yang muncul pada siswa, karena nanti akan bahas motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi dari luar. Kalau yang seperti itu termasuk dalam motivasi yang dari luar. Nah, yang di sekolah yang menerapkan budaya menuntun itu diharapkan mereka akan siswa itu menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa. Nomor 4, budaya sekolah manakah yang berdampak baik pada pengembangan karakter murid? Jelas, pasti kita sepakat adalah budaya sekolah B. Oke. Nah, selanjutnya ada landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Sekali lagi berpihak pada murid. Karena memang di pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan artinya memang luas, berpihak pada murid tersebut. Sebelum lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa itu budaya sekolah. Tadi judulnya budaya positif. Jadi budaya sekolah, artinya budaya sekolah itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi kita pahami dulu budaya sekolah itu apa. Budaya sekolah ini menurut Pulang adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Bill dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam berbagai krisis dan pencapaian. Atau bisa disimpulkan budaya sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita, seluruh komponen sekolah, mulai dari guru, siswa, TU, dan lain sebagainya dalam menjalankan aktivitas sekolah, sehingga disebut sebagai budaya. Jadi dalam jangka waktu yang lama baru bisa disebut sebagai budaya. Dalam mewujudkan budaya positif ini, kita ini sebagai guru memegang peranan yang sentral, memegang peranan yang penting sebagai pembentuk budaya yang ada di sekolah. Guru perlu memahami posisi. Nah, kita di sini perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolahan kita. Oleh karena itu, selanjutnya pada bahasan selanjutnya kita akan mempelajari dua konsep, yaitu posisi kontrol guru, itu yang pertama, dan disiplin positif yang menjadi landasan budaya positif di sekolahan. Posisi kontrol guru. Ini ada pertanyaan, guru seperti apakah kita selama ini? Jadi ini sebenarnya lebih ke refleksi diri kita masing-masing. Bukan
bukan menilai orang, tapi kita merefleksi diri kita sendiri. Guru seperti apakah kita selama ini? Untuk itu di sini ada video lagi sebagai bahan refleksi mengenai tipe-tipe guru. Silakan disimak dengan cermat. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu tadi contoh perlakuan guru terhadap siswa. Jadi di sana ada 5 guru A, B, C, dan E dengan berbagai tadi namanya posisi kontrol, dengan berbagai posisi kontrol yang dilakoni ya. Kalau guru A ini ya, setelah 5 video tadi mengenai posisi kontrol guru, cukup renungkan dalam diri kita kejadian mana yang menggambarkan kita ketika berinteraksi dengan murid di kelas. Tentu sudah memiliki gambaran ya. Mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, atau bisa lebih dari satu. Nah, dalam hal ini kita tidak sedang menyalahkan salah satu dari situasi tadi. Coba kita ingat kembali ketika kita menjadi murid dulu. Pernahkah kita merasakan perasaan yang sama dengan yang dirasakan oleh Anton? Merasa kesal karena dihukum guru, merasa malu karena dipermalukan di depan kelas, atau merasa diawasi oleh guru? Bedakan dengan guru pada kejadian yang kelima. Apa yang dirasakan oleh Anton? Tadi guru yang pada kejadian 5 itu kompetensi yang diharapkan muncul pada diri kita setelah membentuk budaya positif di sekolah. Nah, ini dibuat oleh dosen mengenai posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru itu bisa memposisikan dalam 5 posisi. Yang pertama adalah tipe penghukum, yang kedua tipe pembuat rasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, yang keempat pengontrol, yang kelima manajer. Atau bisa dikatakan ini kompetensi atau kemampuan kita sebagai guru dalam mengolah diri kita untuk mampu memposisikan diri dengan baik. Nah, ini ditandai dengan apa? Yang pertama ada tindakan, perkataan, kemudian akibat, pola perilaku, dan motivasi yang berkembang. Kita bahas dari yang pertama, posisi yang guru penghukum. Cirinya apa? Itu tindakannya biasanya ditandai dengan perlakuan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekeras baik itu fisik maupun verbal kepada siswanya ketika melakukan kesalahan. Kalau guru pembuat rasa bersalah, itu biasanya ditandai dengan dia akan mendiamkan si siswa yang berbuat salah tersebut. Jadi dia akan mendiamkan atau bisa juga menceramahi atau apapun yang membuat siswa itu merasa bersalah atas kelakuannya. Kemudian guru sebagai teman. Tadi dicontohkan kalau guru sebagai teman itu efek ke siswanya seperti apa. Biasanya guru yang mempunyai tipe sebagai teman ini akan selalu memaklumi setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ada juga tipe pengontrol, artinya guru yang biasanya guru ini akan membuat aturan dan konsekuensi dari setiap perbuatan. Jadi dia hanya tinggal mengontrol laku siswa berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat. Dia hanya mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Itu kalau guru yang tipe pengontrol. Jadi aturannya sudah ada, konsekuensinya juga sudah ada. Kalau yang nomor 5, nah ini kompetensi yang diharapkan muncul ada pada diri kita, yaitu manajer. Si guru manajer ini itu akan bertanya terlebih dahulu, akan dicari tahu terlebih dahulu alasan siswa melakukan kesalahan. Itu di pendidikan guru penggerak dijelaskan bahwa siswa itu ada 5 kebutuhan, dan setiap kesalahan siswa itu biasanya memiliki alasan dasar berdasarkan kebutuhan dasar siswa tersebut. Seperti kebutuhan akan senang-senang, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan mencari perhatian. Itu termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang menyebabkan siswa itu sering melakukan kesalahan. Sehingga kita sebagai guru itu harus bertanya dulu, harus mencari tahu dulu apa alasan siswa, apa penyebab siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian si guru dan si siswa juga berkolaborasi. Sekarang katanya zaman kolaborasi antara guru dengan siswa untuk mencari solusi. Jadi kita menanyakan kepada siswa bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apa rencana kamu? Apa ide kamu? Misalnya siswa tersebut datang terlambat ke sekolah. Yang pertama tadi kita tanya dulu alasannya apa kerjaannya di rumah. Terus dibuat kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah itu kalau perkataan, kalau kamu bla bla bla, bapak ibu akan begini nih. Itu kalau guru hukum. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kata-kata yang keluar dari guru pembuat rasa bersalah itu bapak kecewa sama kamu. Kalau kamu bagaimana? Seharusnya kamu tahu ini. Kalau yang guru sebagai teman, itu kata-katanya lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Itu kalau sebagai teman. Kalau yang pengontrol, dia hanya mengingatkan aturan yang sudah dibuat. Kamu tahu kan aturannya apa? Kalau kamu telat, kamu ini. Kalau kamu tidak mengumpul tugas, kamu ini. Itu namanya guru yang pembuat. Itu namanya guru yang bertipe pengontrol. Kalau yang manajer, apa sebenarnya harapan kamu? Apa alasan kamu melakukan ini? Apa rencana kamu untuk melakukan perbaikan atas kesalahan kamu? Itu dari segi perkataan. Akibat ini berakibat ditinjau dari sisi siswa, dari posisi siswa. Kalau kita melakukan peran sebagai guru penghukum, maka siswa akan tidak peduli dengan gurunya. Justru dia akan tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Kalau yang bertipe rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, maka siswa akan merasa bodoh, siswa akan merasa nakal akibat yang dirasakan siswa. Nah, kalau yang tadi merasa guru adalah teman, itu siswa akan
meyakini bahwa gurunya akan memaklumi setiap kesalahan yang dilakukannya. Jadi tidak apa-apa datang terlambat masuk kelas, tidak apa-apa tidak mengumpul tugas, karena dia tahu bahwa gurunya tidak akan marah. Gurunya akan memaklumi kesalahannya tersebut. Kalau yang tipe pengontrol, maka akibatnya siswa hanya akan mempertanyakan konsekuensi dari kesalahannya. Tidak lebih dari itu. Nah, kalau yang manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Itu dari sisi siswa. Jadi siswa akan berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Pola perilaku, biasanya si siswa itu akan mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Kalau yang pembuat rasa bersalah, siswa justru akan merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir, takut salah. Itu menjadi lemah dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu ada disiplin dalam diri. Nah, inilah tujuan sebenarnya dari peran kita sebagai guru, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik seperti yang dijelaskan di bawahnya. Empat tipe guru itu seluruhnya memunculkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Ada yang karena takut dihukum, ada yang karena takut dihukum, ada yang tidak mau dipermalukan, ada yang merasa karena dia berteman dengan gurunya, ada yang karena berdasarkan ganjaran atau hadiah. Jadi semuanya ekstrinsik atau berasal dari luar. Kalau yang manajer itu motivasinya muncul itu intrinsik. Jadi kita di dunia pendidikan beda dengan dunia masyarakat. Kalau dunia pendidikan kita bagaimana memperbaiki laku siswa. Normal kalau siswa melakukan kesalahan, bagaimana kita menanggapinya? Dengan cara menanggapi. Berutamakan menanggapi dengan memperbaiki laku siswa, memperbaiki kesalahannya. Kalau di masyarakat mungkin langsung ketika penghukum dia langsung mencuri, langsung masuk penjara. Itu bentuk hukuman. Bedanya kalau hukuman itu tidak ada kaitan dengan kesalahan. Kesalahannya apa, hukumannya apa, tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau di intrinsik diharapkan di tipe manajer ini si guru memberikan perbaikan sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Itu tadi nanti ada namanya restitusi. Terus penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik. Nah, ini masih kaitannya dengan kita sebagai guru. Siswa akan menjadikan guru sebagai model acuannya. Jadi apa yang kita lakukan kepada siswa nanti di luar setelah mereka tamat ataupun sekarang, ketika mereka berada di masyarakat, maka hal yang kita lakukan kepada mereka itulah yang akan mereka terapkan di masyarakat. Ketika kita menghadapi mereka yang sedang bermasalah, kita marah-marah dan lain sebagainya, maka yang mereka tiru di luar, maka itulah yang akan mereka terapkan. Jadi kita sebagai guru tadi dikatakan berperan sentral, berperan penting terhadap pembentukan budaya, atau kalau kata Pak Data itu kodrat anak. Kita yang membentuk kodratnya itu menjadi baik atau tidak. Langkah awal ini bisa kita lakukan dalam membentuk budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas, atau nama lainnya keyakinan kelas. Apa isinya? Yaitu harapan guru terhadap murid. Tentu banyak yang kita harapkan terhadap murid yang bagaimana, dan juga harapan murid terhadap guru. Jadi bukan hanya satu arah, dua arah. Selain kita kepada murid juga terhadap kita. Berisi hal apa saja yang membuat suasana belajar menjadi nyaman. Kemudian menggunakan kalimat positif. Kalimat positif, contohnya itu hindari kata dilarang datang terlambat. Dilarang datang terlambat, jangan terlambat mengumpul tugas. Itu termasuk kata-kata yang negatif. Kalimat positif itu dilarang datang terlambat. Contoh kalimat positifnya, datanglah tepat waktu. Jangan tidak mengumpul tugas, kumpulan tugas tepat waktu. Itu contoh kalimat positif. Dan diupdate secara berkala. Minimal paling tidak setiap satu semester itu diganti keyakinan kelasnya, atau ditambahi, atau setiap ada kejadian baru yang mungkin perlu dijadikan keyakinan kelas baru, itu bisa ditambahi. Nah, ini ada video lagi bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini ciri guru penggerak itu membuat keyakinan kelas, ciri sekolah kita ke depan nanti. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk
menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba!
Itu tadi contoh kesepakatan kelas di SD saya. Nah, jadi nanti seluruh guru, terutama wali kelas ini, itu diwajibkan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswanya. Bukan hanya tuntutan kita kepada siswa, juga keinginan siswa kepada kita. Karena kesepakatan kelas itu biasanya lingkungan fisik, guru yang seperti apa, dan teman sekelas yang seperti apa. Itu isi dari kesepakatan kelas, terutama di kurikulum yang baru nanti. Nah, ini contoh saya sudah menerapkan di salah satu kelas. Jadi sebelum menuju keyakinan, itu ditanya dulu kelas impiannya seperti apa, ide untuk mewujudkannya itu bagaimana. Yang pertama, jadi kelas impian mereka itu suasana kelas yang wangi. Idenya seperti apa supaya wangi? Mengepel menggunakan pewangi. Karena kalau tidak menggunakan pewangi biasanya amis. Terus yang kedua, mempunyai guru yang baik, ramah, tidak terlalu menekan dan tidak pilih kasih. Itu harapan mereka terhadap guru, supaya belajar itu nyaman. Karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana siswa itu nyaman dalam pembelajaran, nyaman untuk belajar. Kemudian memiliki fasilitas. Nah, kalau yang nomor 2 tadi saya jelaskan kepada siswa bahwa apa yang guru lakukan kepada kamu itu tergantung dari sikap kamu terhadap guru. Biasa tidak jauh dari yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki fasilitas belajar yang nyaman untuk digunakan. Tentu ini sangat membantu, sangat menunjang kenyamanan belajar. Caranya ide mereka ini menjaga fasilitas belajar yang ada. Kemudian seperti meja dan kursi, serta mengganti yang sudah tidak layak lagi demi kenyamanan dalam belajar. Kemudian kelas yang bersih dan rapi, dan kelas yang rukun. Kalau kelas yang bersih tadi dengan memiliki fasilitas kebersihan yang lengkap. Kemudian saling menghargai antar siswa, siswa dengan guru dan sebaliknya guru dengan siswa. Ini harapan, ini kelas impian mereka dan ide mereka untuk mewujudkan kelas impian tersebut. Nah, nanti dari sini kita sama-sama antara guru dengan siswa membuat berkolaborasi, membuat keyakinan kelas tersebut. Seperti tadi, saling menyayangi, semangat, jujur, itu termasuk kata-kata positif yang nanti akan kita susun sebagai guru dalam kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas mereka. Jadi dibuat harus ada tanda tangan, nama atau cap tangan untuk anak PAUD, dan kita sebagai guru yang menyepakati kesepakatan kelas tersebut, dan ditaruh di bagian depan ruangan supaya kelihatan. Menciptakan visi sekolah ini selanjutnya menciptakan visi sekolah untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi ini memerlukan kerjasama dengan kepala sekolah. Bagaimana membuat visi sekolah kita, visi sekolah ini supaya berpihak pada murid dan membentuk budaya positif. Terus juga dikatakan bahwa jangan fokus pada yang kurang, jangan fokus pada yang tidak baik yang ada di sekolah, tapi fokuslah pada hal positif yang bisa dikembangkan di sekolah. Karena ketika hal positif itu dikembangkan terus, maka yang negatif itu akan tertutupi dengan sendirinya. Angkatlah yang positif, kembangkan yang positif, maka yang negatif akan tertutupi. Itu maksudnya. Terakhir, ini sebagai penutup, ada sebuah kata-kata, buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolahan kita. Saya Iri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.